Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sela Aprilia dari Pendidikan Bisnis 2018 dengan NIM 1802276. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep budaya organisasi. Yang pertama, ada pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Edi Sutrisno. Budaya organisasi merupakan perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Kemudian ada menurut Mangkunegara. Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi, baik itu eksternal maupun internal. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami dan dipraktekkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi, sehingga dapat disimpulkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi sebagai aset. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi di dalam suatu organisasi. Kedua, budaya organisasi sebagai peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya menciptakan pembeda yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Ketiga, budaya organisasi sebagai sebuah kewajiban. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi, sehingga budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Kemudian yang terakhir ada budaya organisasi meningkatkan sistem sosial. Dalam hubungannya dengan segi sosial, budaya berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, ada elemen budaya organisasi. Beberapa ahli mengemukakan elemen budaya organisasi seperti Denison, antara lain nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar, serta praktek manajemen dalam perilaku. Ada pula dari Skein, yaitu pola asumsi dasar bersama, nilai dan cara untuk melihat, berpikir, dan merasakan, serta artefak. Di sini saya mengambil dari Skein yang dibagi menjadi dua, elemen idealistik dan behavioral. Yang pertama, elemen idealistik umumnya itu tidak tertulis dan menjadi pedoman untuk menentukan arah tujuan menjalankan kehidupan sehari-hari di dalam organisasi. Elemen idealistik ini biasanya dinyatakan secara formal dalam bentuk pernyataan visi atau misi organisasi. Kemudian, kedua, elemen behavioral. Elemen ini bersifat behavioral. Contohnya itu elemen yang tak kasat mata atau muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya, logo atau jargon, cara berkomunikasi, cara berpakaian, atau cara bertindak yang bisa dipahami oleh orang luar organisasi, dan bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur instansi. Bagi orang luar organisasi, elemen ini sering dianggap sebagai representasi dari budaya sebuah organisasi, sebab elemen ini mudah diamati, dipahami, dan diinterpretasikan. Meski interpretasinya kadang-kadang tidak sama dengan interpretasi orang-orang yang terlibat langsung di dalam organisasi. Kemudian, selanjutnya ada proses pembentukan budaya. Ketika organisasi berdiri, pembentukan budaya organisasi pun ikut dimulai. Hal itu dijelaskan oleh Skein, yang menyatakan bahwa pembentukan budaya organisasi tidak bisa dipisahkan dari peran pendiri organisasi.
Prosesnya mengikuti alur berikut. Pertama, para pendiri dan pimpinan lainnya membawa serta satu set asumsi dasar, nilai-nilai, perspektif, artefak ke dalam organisasi dan menanamkannya kepada karyawan. Kedua, budaya muncul ketika para anggota berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah-masalah pokok organisasi, seperti masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal. Kemudian, secara perorangan, masing-masing anggota organisasi boleh menjadi seorang pencipta budaya baru atau kultur kreator dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan individual seperti persoalan identitas diri, kontrol dan pemenuhan kebutuhan serta bagaimana agar bisa diterima oleh lingkungan organisasi yang diajarkan kepada generasi penerusnya. Dan selanjutnya ada upaya memelihara budaya organisasi. Saya membaginya menjadi dua. Yang pertama secara formal dan informal. Secara formal, maksudnya upaya yang dilakukan untuk menjaga budaya organisasi dimulai pada saat organisasi akan merekrut karyawan baru. Karena dalam merekrut karyawan itu bukan sekedar memasukkan orang baru ke dalam organisasi, melainkan juga memadukan latar belakang nilai-nilai individual orang tersebut dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Kedua, dilakukan secara informal berarti menggunakan media yang bersifat simboli, yaitu seperti cerita rakyat, cerita sukses organisasi, pertokohan orang yang baik, dan pertemuan-pertemuan informal lainnya seperti arisan dan sebagainya. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam menciptakan organisasi yang beretika. Di sini bisa dilakukan oleh baik anggota dari organisasi maupun dari pemimpinnya. Yang pertama itu menjadi panutan yang terlihat. Kedua, mengkomunikasikan ekspektasi yang beretika. Ketiga, memberikan imbalan atas tindakan beretika dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika, serta menyediakan mekanisme perlindungan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.